السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab tayammum dan kita telah menerangkan makna tayammum itu sendiri, dan kita juga telah menerangkan sa'idan thayyiba, tanah yang suci yang dipergunakan untuk tayammum. Kita telah terangkan makna daripada sa'idan thayyiba, yaitu permukaan bumi. Permukaan bumi baik batu, pasir, tanahnya pun tanah yang berdebu ataupun tanah yang tidak berdebu. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita telah terangkan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya tidak harus di saat seseorang tayammum tanahnya tersebut harus berdebu. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan safar, perjalanan sangat sering dalam peperangan-peperangan yang mengisi hari-hari Rasulullah dan para sahabat, dan tentunya mereka menemukan kondisi habis hujan. Nah, di saat padang pasir disirami hujan, kemudian hujan selesai, maka tentunya tidak ditemukan di sana ada debu. Kemudian juga sa'id, kita telah terangkan maknanya secara bahasa, ma yatasa'ad minal ardh, sesuatu yang berada di atas permukaan bumi. Makanya kita telah terangkan juga kalau seandainya seseorang berada di atas mobil, kemudian dia hendak bertayammum, maka tidak boleh dia mengusap tangannya di atas kain atau di atas tempat duduk, karena dia bukanlah sa'id, bukan sesuatu yang berada di atas permukaan bumi. Dan juga kita telah terangkan bagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah
saat seseorang berada di atas pesawat yang tidak memungkinkan dia untuk berwudu dan tidak memungkinkan juga untuk bertayamum. Maka kata Syekh rahimahullah, seseorang pada saat tersebut dia salat dalam keadaan demikian, tidak berwudu dan tidak bertayamum. Bahkan Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah membuat suatu bab idza lam yajid ma'an wala turaba. Bab apabila seseorang tidak menemukan air dan juga tidak menemukan tanah. Dan ini telah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Dan kepada yang tidak hadir untuk mengejar ilmu yang tertinggal, meminta kepada teman-teman yang hadir. Alhamdulillah. Baiklah ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita masuk kepada bab yang ketiga dalam bab tayammum. Bab at-tayammum fil hadar. Idza lam yajid al-ma' wa khafa fawt as-salah. Wa bihi qala 'Atha wa qala al-Hasan fil marid 'indahu al-ma' wa la yajid man yunawiluhu itayammam. Bab bertayammum di saat dia mukim. Mukim maksudnya tidak musafir. Bab bertayammum bagi seseorang yang mukim apabila dia tidak menemukan air dan apabila dia takut berlalunya waktu salat. Demikianlah perkataan Atha dan berkata juga Hasan bin Abi Hasan Al-Basri mengenai seseorang yang sakit dan di sisinya ada air, akan tetapi dia tidak menemukan orang yang bisa mengambilkan air tersebut, maka pada saat demikian dia bertayamum. Di dalam bab ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Bukhari rahimahullah menerangkan disyariatkannya tayamum bagi 3 kondisi. Yang pertama, disyariatkan tayamum bagi yang mukim pada saat 3 kondisi. Yang pertama, di saat dia tidak menemukan air, walaupun dia mukim. Yang kedua, di saat dia takut berlalunya waktu salat. Maksud berlalunya waktu salat di sini, umpamanya waktu maghrib hampir habis, sementara ada air, tapi airnya jauh 5 kilo. Air ada lebih jauh 5 kilo dari tempat dia berada. Dikhawatirkan kalau seandainya dia berjalan ke tempat air tersebut, maka dikhawatirkan waktu salat habis, maka pada saat tersebut dia dibolehkan bertayamum. Dan kita telah terangkan bahwasanya menjaga waktu salat dia merupakan syarat yang paling kuat di antara syarat-syarat salat. Dan kita telah contohkan, seandainya seseorang berada di waktu salat, katakanlah salat maghrib, pada saat tersebut dia tidak memiliki pakaian yang bisa menutup auratnya, maka pada saat tersebut dia berada di antara 2 pilihan. Pilihan salat dengan aurat terbuka, atau dia menunda salatnya kemudian dia pergi mencari pakaian. Yang rajih, yang kuat pada saat tersebut yaitu dia salat walaupun dengan aurat terbuka, karena menjaga waktu salat merupakan syarat yang lebih kuat daripada syarat lainnya. Nah, ini telah diterangkan. Alhamdulillah telah terangkan contoh-contoh yang lain, dan alhamdulillah yang hadir. Dan yang ketiga, di dalam
judul ini, yaitu dibolehkan bertayamum bagi seorang yang muqim apabila dia sakit dan tidak ada orang yang bisa mewudukan dia, atau dia tidak boleh terkena air, maka dia boleh bertayamum. Kesimpulan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya dibolehkan bagi seseorang untuk bertayamum apabila ta'azzar isti'mal ma, apabila dia beruzur untuk bisa mempergunakan air disebabkan uzur apapun juga. Disebabkan uzur apapun juga. Jadi apapun uzurnya sehingga menghalangi dia untuk bisa mempergunakan air, maka dia boleh bertayamum. Baik karena sakit, tidak boleh tersentuh air. Baik karena dia musafir, tidak menemukan air. Baik karena dia terikat, tidak bisa untuk berwudu, dan kondisi-kondisi apapun yang menghalangi dia untuk mempergunakan air, maka pada saat tersebut disyariatkan baginya untuk bertayamum. Allah Ta'ala. Baiklah. Di sini Imam Bukhari rahimahullah memulai dengan asar sahabat yang mulia yaitu Ibnu Umar. Wa aqbala Ibnu Umar min ardihi bil Jurf فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. Datang Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar? Sahabat. Datang Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari negerinya, dan tatkala dia sampai di Juruf, salah satu tempat dekat kota Madinah. Tatkala dia sampai di Juruf, maka datanglah waktu salat asar. Lalu dia salat. Kata-kata lalu dia salat di sini tidak ada diterangkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, tetapi diterangkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya. Dari sana terdapat satu riwayat bahwasanya beliau bertayamum dan beliau salat. Salat apa? Salat asar. Beliau salat asar. Kemudian beliau masuk ke Madinah. Masuk ke Madinah. Tentunya di Madinah beliau ketemu air. Wasyamsu murtafi'ah, dan matahari masih tinggi. Maksudnya waktu salat asar masih ada, dan beliau tidak mengulangi salat. Kesimpulan, bahwasanya di dalam hadis ini, di dalam asar ini, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menemukan waktu salat asar, tapi beliau tidak menemukan air. Lalu beliau bertayamum dan beliau salat. Di akhir atau di penghujung waktu salat asar, beliau ketemu air dan beliau tidak mengulangi salatnya lagi. Kesimpulan, salat seseorang dengan tayamum tidak perlu diulangi apabila dia menemukan air setelah dia salat. Tapi kalau seandainya sebelum salat, bagaimana? Dia bertayamum. Tatkala mau takbir, ketemu air. Maka pada saat tersebut tayamumnya batal dan dia wajib berwudu, kemudian dia salat. Wallahu taala a'lam. Baiklah, kita bacakan hadis yang pertama di dalam bab ini. Qala haddatsana Yahya bin Bukayr. Qala haddatsana Al-Layth an Ja'far ibn Rabi'ah an Al-A'raj qala سمعت عمير مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث
ibn Summah al-Ansari. Faqala Abu Juhaym, aqbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'r jamal, falaqiyahu rajulun fasallama alaihi falam yurd alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala 'ala al-jidar famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, beliau berkata, saya dan Abdullah bin Yasar datang kepada Abi Juhaym ibn Haris bin Simmah al-Ansari. Jadi mereka datang menemui Abu Juhaym. Kemudian Abu Juhaym tersebut bercerita. Cerita beliau, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari sumur Jamal, dari arah sumur Jamal. Kemungkinan beliau datang mencari air ke sumur tersebut. Beliau datang dari sana, kemudian beliau bertemu dengan seorang laki-laki yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul tidak membalas salamnya, tidak menjawab salam. Sampai Rasulullah SAW ke salah satu kebun, kemudian beliau mengusapkan wajah dan kedua telapak tangannya, maksudnya beliau bertayamum, kemudian barulah beliau menjawab salam. Barulah Rasulullah SAW menjawab salam. Di dalam hadis tersebut terdapat suatu faedah, yaitu apabila seorang musafir telah menjamak antara salat maghrib dan salat isya, atau salat zuhur dengan salat asar dengan jamak takdim, dengan bertayamum. Kemudian dia sampai di negeri tersebut sementara waktu sholat masih ada, maka tidak wajib baginya untuk mengulangi sholatnya walaupun dia bertemu air pada tempat tersebut. Saya contohkan. Si A musafir dari Palembang ke Jambi. Di tengah jalan dia bertemu dengan sholat zuhur dan sholat asar. Dia berhenti di rumah makan waktu masih sholat zuhur. Dia sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, jamak takdim dan qasar. Dia sampai di Jambi, jam menunjukkan jam 4.30 sore. Berarti masih ada waktu salat asar. Nah, pada saat tersebut, begitu sampai di Jambi, dia tidak disyariatkan untuk mengulangi salat asar. Baik salat zuhur dan asarnya tersebut dalam keadaan tayammum. Dia sampai di Jambi ketemu air, maka tidak disyariatkan dia untuk mengulangi salat zuhur dan salat asar. Baik dia salat zuhur tersebut dalam keadaan berwudu dan di Jambi juga dalam keadaan berwudu, maka tetap tidak disyariatkan dia mengulangi salat zuhur dan salat asar. Kenapa? Karena telah jatuh dan telah gugur kewajibannya. Wallahu ta'ala a'lam.
Bab selanjutnya. Bab al-tayammum hal yanfukhu fihima. Bab seseorang yang bertayamum, apakah dia meniup kedua tangannya? Pertanyaan yang dimaksud di sini yaitu Imam Bukhari rahimahullah ingin menerangkan bahwasanya hukum bagi seorang yang bertayamum, apakah dia disyariatkan untuk meniup tangannya atau tidak. Hadis nomor 338. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إني أجنبت فلم أصب الماء فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أن كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. Dari Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu taala an, beliau berkata, datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab. Beliau berkata, inni ajnabt falam usibil ma. Saya dalam keadaan junub dan saya tidak menemukan air. Saya dalam keadaan junub dan saya tidak menemukan air. Dalam riwayat lain ada tambahan. Ada tambahan. Beliau bertanya, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya perbuat? Di dalam riwayat Bukhari ini tidak ada jawaban daripada Umar bin Khattab. Langsung perkataan Ammar bin Yasir. Dan dalam riwayat yang lain terdapat tambahan. Umar bin Khattab menjawab. Beliau menjawab, mengatakan engkau tidak boleh salat sampai engkau menemukan air dan mandi. Ini kondisinya sekarang junub ini. Bukan mau salat tapi junub. Junub kewajibannya mandi. Bukan cuma berwudu tapi mandi. Kata Umar, engkau tidak boleh salat sampai menemukan air. Setelah ketemu air, mandi, berwudu dan baru salat. Nah, pada saat tersebut ada sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Beliau berkata kepada Umar, "Ana tadhkur, apakah engkau ingat ya Umar di saat kita musafir? Saya dan engkau musafir." Dalam riwayat yang lain, fa ajnabna, lalu kita junub. Ammar bin Yasir junub, Umar bin Khattab junub. Dan mereka berdua tidak menemukan air. Adapun engkau ya Umar pada saat tersebut engkau enggak salat. Jadi Umar berijtihad. Beliau berijtihad bahwasanya beliau tidak salat sampai beliau menemukan air. Ana adapun saya, kata Ammar bin Yasir, fatama'aktu fa shallait. Saya bergulingnya di pasir kemudian saya salat. Dalam riwayat lain fatamarrad, saya bergulingan seperti dabah, seperti binatang. Jadi beliau beristihad. Ammar istihadnya apa? Beliau mengkiaskan sebagaimana seorang yang berwudu, apabila dia hendak berwudu dia tidak ketemu air, maka dia bertayamum yang dicuci sebagian anggota wudu. Nah, kalau seandainya orang yang junub tidak ketemu air, maka beliau kiaskan dengan mandi besar. Bergulingan di pasir, seluruh tubuhnya dikenain pasir. Seperti orang yang mandi junub, seluruh tubuhnya dikenain air. Pada waktu di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya ceritakan kepada Rasul. Ini kisahnya beliau musafir, Rasulullah enggak ada. Begitu pula diceritakan kepada Rasul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana yakfika hakadha."
cukup bagi kamu seperti ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan tangannya, kedua telapak tangannya di bumi, menempelkan kedua telapak tangannya di bumi. Wa nafakha fihima, dan beliau meniup. Ditiup. Dalam bahasa Arab, tiupan tersebut ada tingkatannya di bahasa Arab, masya Allah. Tiupan biasa, nafakh. Tiup biasa. Makanya alat pompa angin itu minfakh, atau bahasa modernnya nafakh, meniup. Kemudian ada meniup yang sedikit ludahnya, itu namanya nafakh. Ada ludah dikit. Firman Allah, "Wa min syarrin naffatsat fil 'uqad," dan dari kejahatan wanita-wanita yang meniup. Tapi tiupannya bukan tiupan yang tadi, tiupan nafas, yaitu tiupan yang ada sedikit airnya. Nah, di atas tiupan yang sedikit airnya, mungkin airnya agak banyak, namanya tafil. Nah, dan di atasnya meludah, namanya bazak atau buzak. Ini tingkatan-tingkatan bahasa Arab. Nah, ma'asyiral muslimin, kemudian Rasulullah meniup. Hafal hadis ini niup nafas, berarti tidak ada airnya. Dan ada riwayat yang lain dengan tafil, yaitu di atas nafas, tiupan yang ada ludahnya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan ini riwayat tafil adalah riwayat dari perawinya, bukan daripada apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW. Dan Syekh Utsaimin merajihkan nafakh, itu meniup dengan tiupan tanpa angin. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan kedua telapak tangannya wajah beliau dan kedua telapak tangan beliau. Kata-kata kaffayhi, kedua telapak tangan. Berarti beliau mengusap di saat beliau bertayamum tidak sampai ke siku. Keliru kalau ada yang mengatakan tayamum ngusapnya sampai ke siku, tidak benar. Tayamum cuma telapak tangan dan wajah, dan cuma dua. Tidak ada ngusap kepalanya, tidak ada ngusap telinganya, dan tidak ada kakinya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang mulia ini kita mengambil beberapa pelajaran, beberapa faidah ilmiah. Di antaranya yang pertama, bahwasanya seorang manusia kadang dia berijtihad dengan ijtihad yang benar dan dengan ijtihad yang juga sah. Sebagaimana di sini dua orang sahabat berijtihad dan kedua-dua ijtihad mereka sah. Umar berijtihad tidak boleh sholat sampai ketemu air lalu mandi junub. Ammar bin Yasir berijtihad, beliau bertayamum, dikiaskan dengan tayamum. Bagi orang yang tidak ketemu air buat berwudu, beliau bergulingan di pasir. Kedua ijtihad itu salah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seorang yang berijtihad, seorang mujtahid yang berijtihad, seorang mujtahid yang berijtihad apabila salah, maka dia tidak diperintahkan untuk mengulangi atau mengqadha salat-salatnya yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah tidak berkata kepada Umar dan tidak berkata kepada Ammar, ulangi salat kalian lagi. Kalian salat kedua-duanya enggak sah. Enggak. Tapi dibiarkan oleh Rasulullah dan didiamkan oleh Rasul, dan diamnya Rasul merupakan hujjah dan dia merupakan salah satu bentuk daripada hadis.
Jadi kalau seandainya seseorang berijtihad dengan ijtihad yang salah, yang mana ijtihad tersebut menyebabkan dia melakukan sholat dalam kondisi yang salah, maka dia tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya, mengulangi sholatnya. Pelajaran yang selanjutnya yang berkaitan dengan bab ini, yaitu di saat seorang bertayamum, maka disyariatkan baginya untuk meniup kedua telapak tangannya. Kemudian setelah dia meniup, baru dia mengusapkan wajah dan kedua telapak tangannya. Mungkin timbul pertanyaan, kalau pasirnya sedikit, tidak terkena dengan seluruh wajah kita. Ibarat orang berbedak, pakai bedak, cuma sebagian wajah yang kena bedaknya. Kita jawab, tayamum bukan berbedak. Tayamum bukan bedak. Tayamum adalah keringanan dari Allah, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak disyariatkan di sana seorang harus seluruh anggota tubuhnya kena pasir. Tidak disyariatkan seluruh anggota tubuhnya kena pasir. Tapi perintah cuma mengusap. Diusap saja dengan pasir, dengan sa'id. Dan dia adalah keringanan. Ini ingat, rukhsah dia adalah keringanan dan tidak disyariatkan dan tidak diharuskan harus seluruh anggota wajahnya terkena dengan pasir. Faedah selanjutnya yang diambil dari hadis ini, yaitu bahwasanya hadis tersebut menerangkan bagi seorang yang bertayamum, dia memukulkan atau menempelkan tangannya di tanah cuma sekali, buat wajah dan kedua telapak tangan, buat wajah dan kedua telapak tangan. Timbul pertanyaan, saya pernah baca ada yang mengatakan 2 kali. Kita jawab, pertama, memang para ulama rahimahumullah berbeda pendapat apakah menempelkan tangan ke tanahnya itu 2 kali, sekali kemudian diusapkan ke wajah, kemudian yang sekalinya lagi kemudian diusapkan ke tangan. Kita jawab, memang para ulama rahimahumullah berbeda pendapat dalam permasalahan demikian. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala. Pendapat Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya cuma sekali dan bukan 2 kali. Apa dalil beliau? Hadis kita sekarang ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan pendapat Imam Ahmad ini dikuatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahli al-'ilm min as-sahabah wat-tabi'in minhum Ali wa Ammar wa Ibn Abbas wa 'Atha wa Sya'bi wa Ishaq wa ikhtara Ibn al-Mundhir wa ahli al-Zahir wa huwa qawlu fuqaha al-hadith wa ikhtara Syekh al-Islam Ibn Taimiyah Ibn Qayyim al-Shawkani wa alaihi al-amal 'inda ulama ad-da'wah as-salafiyyah fi Najd. Kata al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan mengusapkan tangan ke tanah 1 kali itu merupakan pendapat banyak sekali dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Dia adalah pendapat Ali bin Abi Thalib, pendapat Ammar bin Yasir, Ibn Abbas dari kalangan sahabat, adapun dari kalangan tabi'in seperti Atha, Sya'bi, Ishaq, dan dia adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibn Mundhir dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim dan juga ahli hadis al-faqih al-Imam Syawkani rahimahullah taala, dan juga pendapat ulama-ulama
yang berada di Riyadh. Kemudian pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwasanya mengusapnya 2 kali. Jadi 1 kali diusapkan ke tanah, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian diusapkan ke tanah lagi, kemudian kedua telapak tangan 2 kali, ngambil tanahnya 2 kali. Ini adalah pendapat 3 orang imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Pendapat 3 imam. Dan mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni mengatakan bahwasanya tayammum mengusapkan tangannya ke tanah 2 kali, akan tapi hadisnya adalah hadis yang dhaif jiddan, dhaif sekali. Walaupun demikian, walaupun pendapat yang kedua lebih banyak imamnya, akan tapi mengikuti hadis Rasulullah SAW lebih berhak dan lebih wajib bagi seorang muslim. Dan pendapat yang rajih yaitu pendapat yang pertama, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim lebih kuat daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, di samping hadis Daruqutni tersebut adalah hadis yang dhaif. Wallahu taala a'lam. Bab selanjutnya, bab at-tayammum lil wajhi wal kaffain. Bab bertayammum untuk wajah dan kedua telapak tangan. Di sini ada 5 hadis dan hadis tersebut berulang-ulang. Semua hadis tersebut adalah hadis Ammar yang telah kita bacakan mengenai kisah perjalanan beliau dengan Umar bin Khattab. Kita bacakan hadis pertamanya saja. Qala haddatsana Hajjaj, qala akhbarana Syu'bah, akhbarani al-Hakam an Dar an Sa'id ibn Abdurrahman ibn Abza an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala Ammar bihadha wa daraba Syu'bah bi yadayhi al-ard thumma adnahuma min fihi thumma masaha wajhahu wa kaffayhi. Hadisnya telah kita terangkan, yaitu Ammar bin Yasir diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu oleh Rasul, yaitu dengan meletakkan tangannya di tanah, kemudian ditiup, kemudian diusap wajah dan kedua telapak tangan. Dan hadis ini jelas maknanya dan kita tidak butuh untuk mengulanginya kembali. Hadis bab yang selanjutnya, bab yang ke-6 di dalam bab tayammum ini, bab as-sa'id at-tayyib wudu'il muslim yakfihi min al-ma'. Bab sa'id atau tanah yang baik merupakan alat bersuci bagi seorang muslim yang menggantikan air. Berkata Hasan, seorang tabi'in, Hasan bin Abi Hasan al-Basri, kata beliau, yujzi'uhu at-tayammum ma lam yuhdith. Dibolehkan bagi seseorang untuk bertayammum dan sah tayammumnya selama dia tidak berhadas. Jadi dia boleh salat dengan tayammum selama dia tidak berhadas. Apabila datang waktu salat satu lagi, maka cukup tayamumnya yang pertama, selama tidak ada yang membatalkan atau selama dia tidak berhadas. Berkata beliau, wa amma Ibnu Abbas wa huwa mutayammim. Ibnu Abbas mengimami atau menjadi imam sementara beliau dalam keadaan orang yang bertayammum. Timbul pertanyaan, mana yang lebih afdal? Menjadi imam. Si A, beliau berwudu dengan air,
si B, beliau bersuci dengan tayamum. Mana yang lebih afdal untuk menjadi imam? Umpamanya dalam satu masjid datang 2 orang imam, yang satu dengan tayamum, yang satu dengan berwudu dengan air. Mana yang lebih afdal? Diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang lebih afdal itu orang yang berwudu dengan air. Karena dia hukum asal. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah. Basuh di sini tentunya dengan air. Nah, di saat tidak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah. Jadi hukum asal yaitu berwudu. Apabila ada 2 orang imam, yang satu bertayamum, yang satu berwudu, maka yang lebih diutamakan jadi imam yaitu yang berwudu. Kecuali kalau seandainya imam yang bertayamum tersebut aqra di kitabillah, lebih banyak hafalannya dengan kitabullah dan lebih baik bacaannya dan pemahamannya dengan kitabullah, maka dia tetap menjadi imam walaupun dia bertayamum, berlandaskan hadis Rasulullah, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah yang imam satu kaum yang paling ahli membaca kitabullah. Dan ini hadisnya sifatnya umum dan tetap dia menjadi imam walaupun dia bertayamum. Nah, di sini ma'asyiral muslimin, kembali kemuliaan kepada ilmu. Walaupun orang yang berilmu tersebut bertayamum, maka dia tetap ditunjuk dan diangkat menjadi imam, dan dia lebih mulia daripada seorang yang ilmunya di bawah dia, walaupun dia bersuci dengan mempergunakan air. Wallahu ta'ala. Hadis nomor 344. Hadisnya cukup panjang. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا صلينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة لا وقعة أحلى عند المسافرين. Hadisnya panjang dan saya tidak bacakan sampai habis. Pertama, Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis dari Musaddad guru Imam Bukhari, Musaddad ibn Musarhad. Beliau mengatakan haddatsani Yahya ibn Sa'id, telah menyampaikan kepadaku Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, seorang imam al-hadis. Beda antara haddatsana dengan haddatsani. Haddatsana telah menyampaikan kepada kami, haddatsani telah menyampaikan kepadaku. Haddatsana dalam ilmu hadis dikatakan haddatsana apabila sang guru menyampaikan kepada dia dan di sisi dia banyak murid yang lain. Kalau haddatsani berarti sang guru menyampaikan kepadanya sendirian. Dan ini beda dalam tingkat kekuatannya. Dan tentunya tidak sekarang kita bahas masalah ilmu rijal. Kemudian qala haddatsana Auf, menyampaikan kepada kami Auf di sini yang dimaksud Auf al-Arabi. Qala haddatsana haddatsana Abu Raja al-Attari dari Imran sahabat Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala. Ikhwan, para ulama al-hadis ini semuanya dihafal semuanya. Dihafal, bahkan semuanya disebutkan. Kalau kita hadir di majlis Syekh al-hadis disebutkan satu persatu. Haddatsana Musaddad siapa namanya? Musaddad bin fulan. Siapa saja yang meriwayatkan hadisnya? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah yang meriwayatkan. Disebutkan satu persatu. Itu di luar kepala semuanya.
Nah, kita belajar kita ini baru belajaran. Ya semua para ulama, itu kutub sittah. Syekh Abdul Muhsin Abbad rahimahullah hafizahullah taala datang dalam majlis enggak bawa kitab. Beliau enggak bawa kitab. Yang dibaca hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, lebih 30 kitab. Itu dihafal kayak gitu. Hafal isinya, kemudian keterangan siapa rijalnya. Seperti ini menuntut ilmu ya ikhwan, menuntut ilmu seperti itu. Jangan baru menuntut ilmu sedikit sudah merasa berilmu, tidak, kita masih jauh sekali. Kita baru para penuntut ilmu, itu pun belum tentu. Baru berusaha untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan digolongkan ya Allah kepada para penuntut ilmu. Dari sahabat yang mulia Imran bin Husain. Imran bin Husain berkata, di saat kami berada di dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna asrayna, dan kami melakukan perjalanan malam. Jadi perjalanan malam, asrayna, kami melakukan perjalanan malam. Jadi dalam bahasa Arab ada perjalanan malam, ada perjalanan siang. Makanya dikatakan Isra. Itu perjalanan di malam hari. Wa inna asrayna, dan kami melakukan perjalanan malam. Hatta idza kunna fi akhiril lail, sehingga tatkala kami berada di akhir malam, di penghujung malam, waqa'na waq'atan la waq'ata ahla 'inda al-musafir minha. Kami mengalami suatu kejadian yang tidak ada lebih manis daripada hal yang demikian yang dirasakan oleh seorang musafir. Maksudnya apa? Mereka tidur. Tidur dengan tidur yang nyenyak sekali. Tentunya capek berjalan. Bayangkan jalan kaki, ya ikhwan. Tidak semua para sahabat yang berangkat jihad mempunyai onta. Ada yang naik onta, ada yang jalan kaki. Ada yang satu onta gantian 3 orang. Dan ini dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, berjalan seharian, malam pun tetap berjalan. Begitu mendekati subuh, mereka tidur. Tentunya tidur yang begitu indahnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur, beliau mengatakan kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menjaga kita pada malam hari? Maksudnya yang bertugas membangunkan keesokan harinya. Berkata Bilal, saya Rasulullah. Bilal menyanggupi. Tapi karena sudah capek, akhirnya Bilal pun tertidur. Allahu Akbar. Kemudian kita lanjutkan hadis. Fama ayqadana illa harrus syams. Tidaklah ada yang membangunkan kami kecuali panasnya matahari. Berarti sudah jam berapa kira-kira ya kawan? 12. Iya. Agak siang. Tentunya tidak bisa kita samakan antara daerah. Di Jawa Timur sana jam 6 itu sudah terang. Sudah orang udah pulang nyuci jam 6 Jawa Timur, Surabaya, Malang, Lawang dan sekitarnya. Jam 6 tuh orang udah pulang nyuci. Kalau jam 6 di Jambi masih sepi. Beda. Jadi kita nggak bisa menentukan jam. Saya ingat ada guru saya, guru usul fiqh. Guru usul fiqh, apabila dia menanya kepada mahasiswa Indonesia, kemudian mahasiswa Indonesia bisa jawab, tapi dia butuh berpikir, ngomong dulu, mikir baru dapat jawab. Syekh tersebut selalu ngomong, iya, orang Indonesia kalau ditanya ada jawabannya, tapi keluarnya lama. Kenapa? Ya karena matahari pagi udah keluar di kampung mereka. Dia mengatakan mungkin beliau cuma ke Jawa Timur, gak ke Jambi. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita kembali ke hadis kita. Fama yaqadana illa harrus syams. Tidaklah membangunkan kami kecuali panasnya matahari.
Wa kana awwal man istayqadha fulan, thumma fulan, yusammihim Abu Raja' fa nasi'ah. Dan yang pertama kali bangun adalah fulan, kemudian si fulan, Auf al-Arabi, rawi hadis dia lupa, sementara Abu Raja' sudah menyebutkannya. Dalam riwayat yang lain, yang pertama kali bangun adalah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Summa Umar bin Al-Khattab fi-rabi', dan Umar bangun pada urutan yang keempat. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza nama lam yuqam hatta yakuna huwa yastayqin lianna la nadri ma yahdutsu lahu fi nawm. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidur maka beliau tidak ada yang membangunkan sampai beliau bangun sendiri. Kenapa? Dikatakan oleh para sahabat, karena kami tidak tahu apa yang terjadi pada diri beliau di saat beliau tidur. Karena bisa jadi di saat Rasulullah tidur, wahyu turun. Bukankah mimpi para anbiya adalah wahyu? Tatkala Nabi Ibrahim al-Khalil berkata kepada putranya, "Ya bunai, inni ara fil manam anni azbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku, saya bermimpi di dalam tidur, saya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ibrahim cerita mimpi. Sang anak Ismail faham, itu perintah dari Allah. Dan mimpi Nabi adalah wahyu, tidak sama dengan mimpi kita. Dengan spontan anaknya mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah min as-sabirin." Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintah. Allahu akbar. Lakukan apa yang diperintah, engkau akan mendapatkanku adalah termasuk dari orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Dan benar ya ikhwan, kedua-duanya membuktikan bahwasanya mereka adalah orang yang sabar. Mana ada ayah yang sanggup menyembelih anaknya, kecuali kalau udah gak waras. Anak satu-satunya. Tatkala Ibrahim menjalani hari-harinya dengan istrinya Sarah, tidak mendapatkan anak. Kemudian dia menikah dengan Hajar, dapat anak. Kemudian anak tersebut dia antar ke ujung padang pasir. Kisah dari dirinya, timbul rasa kangen, rasa rindu. Kemudian anak tersebut besar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y. Tatkala anak tersebut mulai bujang, kalau bahasa kitanya, di saat kecintaan kepada anak makin memuncak, sebagaimana keterangan mufassirin. Anak tersebut bukan jadi anak biasa, tapi sudah anak yang sudah muncul ciri-ciri suatu hal yang akan dibanggakan pada masa yang akan datang. Pada saat tersebut Allah menguji keimanan bapak. Diperintah untuk menyembelih anaknya. Kata anak, "Ya bapak, lakukanlah. Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai bapakku, lakukan apa yang engkau diperintah. Satajiduni insyaallah nasabih. Engkau mendapatkanku insyaallah termasuk dari orang-orang yang sabar. Sampai di saat menyembelih pun sang anak diperintah untuk membelakangi bapaknya. Disembelihkan, fasallahu lil jabin, dibaringkan di atas pelipisnya. Jadi anak nyamping dan bapaknya dari belakang menyembelih. Allahu akbar. Lihat kesabaran. Sang anak sudah harus bersiap-siap, ibarat kematian bernari-nari di depan matanya. Sang bapak sudah harus bersiap-siap, anak yang paling dia cintai, yang paling dia sayangi, anak satu-satunya yang dia tunggu bertahun-tahun, sebentar lagi akan bersimbah darah. Kan tapi ma'asyiral muslimin, pantas Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilur Rahman. Dan Nabi Ismail telah menepati janjinya, saya akan sabar. Maka kata Allah, kana shadiqal wa'd,
Beliau adalah orang yang menepati janjinya. Allah Akbar. Nah, kembali kepada kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dibangunkan oleh para sahabat karena mereka tahu khawatir Rasulullah lagi menerima wahyu, tapi dibangunkan oleh para sahabat. Akhirnya tidak ada yang berani bangunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma istayqadha Umar radhiyallahu ta'ala wa ra'a ma asaba an-nas wa kana rajulan jalidan fakabbara wa rafa'a sawtahu bit-takbir fama zala yukabbir wa yarfa' sawtahu bit-takbir hatta istayqadha bi sawtihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Umar bangun dan beliau menyaksikan apa yang terjadi di antara manusia, dan beliau adalah seorang yang jalidan, seorang yang besar suaranya, yang besar, yang kuat, yang besar suaranya, maka beliau bertakbir dan mengangkat suaranya dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan beliau mengulang-ulang takbirnya tersebut sampai Rasulullah terbangun. Sampai Rasulullah terbangun. Falamma istayqadha syakau ilaihi alladhi asabahum. Tatkala beliau bangun, para sahabat mengadukan kepada Rasulullah apa yang terjadi. Faqala la dhair aw la yadhiru irtahilu. Kata Rasulullah, enggak apa-apa. Kata Rasulullah, la dhair, tidak ada mudarat, tidak ada apa-apa. Irtahilu, berangkatlah. Fartahala fasara ghairu ba'in. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan. Di sini Rasulullah enggak langsung salat, tapi menyuruh para sahabat untuk lanjutkan dulu sedikit perjalanannya. Thumma nazala fada'a bil wudu' fatawadda wa nudiya bis shalah wa shalla bin nas. Kemudian Rasulullah berhenti, kemudian dia minta air wudu, kemudian beliau berwudu, kemudian didirikan salat dan beliau mengimami salat manusia. Timbul pertanyaan, kenapa enggak begitu bangun langsung salat? Bukankah dalam hadis yang lain terdapat keterangan bahwasanya kata Rasulullah, barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia lupa, maka kafaratnya itu salat di saat dia mengingatnya. Hadisnya sahih. Kenapa tidak langsung disuruh salat dan langsung suruh pergi? Di situ ada beberapa pendapat para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan ya, karena tatkala Rasulullah bangun di saat waktu dilarang salat. Bukankah ada waktu-waktu tertentu yang seorang muslim dilarang salat di sana? Ya. Nah, pada saat tersebut itu saat waktu dilarangnya salat. Itu pendapat yang pertama. Akan tapi pendapat tersebut dimentahkan karena riwayat hadis mengatakan fama ayqadhana illa harrus syams. Tidaklah membangunkan kami kecuali panasnya matahari, dan panasnya matahari bukan waktu dilarangnya salat. Kapan waktu dilarang salat? Di saat pagi, di saat matahari terbit, di saat matahari keluar itu terbit, dilarang salat. Sebagaimana di saat matahari terbenam, dilarang salat. Begitu matahari sudah terbit, dibolehkan salat. Salat apa? Salat duha. Nah, kalau seandainya sudah panas, itu sudah menunjukkan waktunya sudah tidak lagi di saat matahari terbit, tapi sudah keluar matahari terbit, sudah keluar dari peraduan. Nah, ma'asyiral muslimin, ada yang berpendapat hal yang demikian Rasulullah perintahkan untuk langsung berangkat, jalan dulu baru salat karena khawatir ada serangan musuh. Akan tapi kemungkinan yang kedua ini tidak ada dalilnya. Dan kemungkinan yang paling kuat yaitu karena pada tempat tersebut kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah, fa inna hadza manzilun hadarana fihi syaitan. Sesungguhnya ini adalah tempat yang kita didatangi oleh syaitan. Atau dalam riwayat yang lain, tahawwalu an makanikum alladhi asabatkum fihi al-ghaflah. Beralihlah dari tempat kalian, tempat yang telah ditimpa di sana oleh kelalaian. Dan ini yang kuat, yaitu di sana adalah tempat yang di sana mereka didatangi oleh syaitan. Rasulullah beralih dulu, kemudian barulah beliau salat di tempat tersebut.
Kita lanjutkan hadisnya. Falamma fatal min salatihi idza huwa birajulin mu'tazilin lam yusalli ma'al qaum. Tatkala Rasulullah selesai dari salatnya, beliau menemukan seseorang yang menyepi, menyendiri, tidak salat bersama kaum. Kata Rasulullah, "Ma mana'aka ya fulan? Ma mana'aka ya fulan an tusalli ma'al qaum?" Ya fulan, apa yang menghalangi engkau tidak mau salat bersama kaum ini, bersalat berjamaah? Di sini Rasulullah enggak langsung marah, kamu kenapa enggak salat?" Tapi ditanya oleh Rasul, "Kenapa? Apa yang menghalangimu?" Kita akan mengambil faedah di sini insyaallah. Dia menjawab, "Asabatni janabah wa lana." Ya Rasul, saya mendapatkan junub sementara saya tidak memiliki air. Kemudian kata Rasulullah, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfi." Maka cukup engkau dengan tanah, maksudnya bertayamum, maka sungguh hal yang demikian cukup buatmu. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش فنزل فدع فلان كان يسميه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليا. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan para manusia mengeluh kepada Rasul, mengadukan haus, rasa haus. Pantas saja yang tadi tidak mandi, karena untuk minum saja tidak ada. Tatkala telah berjalan lagi, melanjutkan perjalanan, para sahabat mengeluh, "Ya Rasul, haus, tidak ada air." Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti bapak buat mereka. Ngadu. Dan Rasulullah sayang kepada mereka. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang. Disebutkan namanya oleh Abu Raja, akan tetapi Auf lupa siapa namanya. Dan orang tersebut ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Diperintahkan oleh Rasul untuk mencari air. Kata Rasulullah, "Idhaba fabtaghiyal ma." Pergi cari air. Fantalaqa fatalaqaya imra'atan baina muzadatain aw satihatain min ma' 'ala ba'irin laha. Kemudian mereka berangkat dan mereka menemukan seorang wanita membawa 2 karung air. Muzadah, tempat air yang terbikin dari kulit. Jadi muzadah ini kalau saya boleh memberikan bentuknya, yaitu tempat air terbikin dari kulit. Kulit yang dimaksud di sini kulit hewan. Berarti yang menyembelih hewan ini siapa? Wanita tersebut. Dalam riwayat Imam Abu Daud dikatakan wanita tersebut adalah wanita musyrik. Wanita musyrik berarti tempat dia tersebut adalah tempat yang terbikin dari kulit hewan yang dia sembelih. Tentunya dia menyembelih tidak dengan syariat Rasulullah SAW. Dan bentuk muzadah, karung air tersebut, di atasnya ada ikat, di bawahnya ada lubang. Jadi kalau seandainya ingin diambil airnya, dibuka lubang yang di bawah. Paham? Iya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ali dan sahabatnya bertanya, "Aina al-ma'?" Di mana temu air? Kata wanita, "A'adi bil ma' amsi hadhihi as-sa'ah." Saya menemukan air ini kemarin, pada waktu yang seperti ini juga. Berarti tempatnya jauh, mata airnya jauh. Saya ketemu kemarin, waktunya seperti ini juga. Wa nafaruna khalufa, dan laki-laki kami lagi pergi mencari air. Berarti mereka juga kesusahan air. Akhirnya yang dapat air wanita tersebut. Kemudian kata Ali, "Intaliqi idzan." Kalau demikian pergilah engkau. Pergi ke mana? Jawab wanita tersebut, "Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pergi ke Rasul. Jadi kami ini enggak mungkin mengambil air ke tempat yang jaraknya 1 hari, 1 malam. Kami butuhnya sekarang. Oleh karena demikian sekarang kau pergi ke Rasulullah. Wanita tersebut nurut. Kata dia, "Alladhi yuqalu lahu sabiq." Rasul yang kau maksud yang dikatakan orang dia adalah orang yang sabiq, orang yang murtad. Kan Rasulullah dituduh oleh orang kafir sabiq. Sabiq itu artinya seorang yang murtad. Yang kata-kata orang yang namanya si murtad itu
Begitu kurang lebih. Kata Ali, huwa alladhi ta'nin. Dialah orang yang kau maksud. Beliau tidak mengatakan iya. Kalau dikatakan iya, berarti dia mengatakan Rasulullah si murtad sebagaimana dikatakan oleh orang lain. Tapi tidak. Tapi beliau menjawab huwa alladhi ta'nin. Dialah orang yang kau maksud. Orangnya, bukan murtadnya. Pintar para sahabat menjawab. Fantaliqi, maka pergilah. Faja'a biha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haddatsahu al-hadits. Dan wanita tersebut datang menemui Rasul dan Ali dan sahabatnya menceritakan kisah bertemunya dia dengan wanita tersebut. Fastanzaluha 'an ba'iriha wa da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ina'in fafarragha fihi min afwahil muzadatain wa أوكأ أفواههما وأطلق الغزال ونودي في الناس اسقوا واستقوا. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menurunkan wanita tersebut dari ontanya. Kemudian Rasulullah SAW meminta bejana dan beliau menuangkan air ke dalam bejana tersebut. Dibuka salurannya yang di bawah. Paham ya? Dibuka salurannya di bawah. Dibuka. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada manusia ayo minum. Lalu para manusia pun minum. Manusia minum. Fasaqa man syaa wastaqa man syaa. Maka siapapun minum dan mengambil air siapa yang mau. Wa kana akhiru dzaka an a'ta alladhi asabathu al-janabah ina'an min ma'. Dan yang terakhir kali mengambil air yaitu seseorang yang kena jenabah, kena junub. Lalu dia mengambil air, kata Rasulullah, "Idhhab fa'afridhu 'alaih." Ambil dan tuangkan pada dirimu. Maksudnya dipakai untuk mandi. Bayangkan cuma 2 karung buat orang satu kaum. Ini mukjizat Rasul. Wa hiya qa'imatun tanzuru ma yaf'alu bima'iha. Sementara wanita tersebut berdiri sambil melihat kepada airnya, kebengongan dia. Ya, air kok nggak habis-habis. Wa inna Allah laqad ukhriya 'anha wa innahu la yukhayyalu ilayna annaha ashad mil'atan minha hina ibtada'a biha fiha. Demi Allah dia kebingungan. Dia kebingungan. Dan sungguh kami melihat bahwasanya tempat air wanita tersebut lebih penuh daripada sebelumnya. Dibuka lubangnya, airnya enggak berkurang, dan para sahabat mengambil sepuasnya. Setelah demikian kata Rasulullah, ijma'u laha fajama'u laha min baina 'adwatin wa daqiqatin wa sawiqah hatta jama'u laha ta'aman. Setelah demikian kata Rasulullah, kumpulkan buat dia sebagai hadiah buat wanita tersebut. Lalu para sahabat mengumpulkan ajwah, korma ajwah, yang kata orang Indonesia korma Nabi. Nama Indonesia, orang Indonesia Masya Allah, sampai di negeri Arab masih nama seenaknya. Nama korma ajwah, kasih nama korma Nabi, korma yang mahal. Dikasih tepung, dikasih gandum, hatta jama'u laha ta'aman, sampai mereka mengumpulkan makanan. Faja'aluha fi thawbin wa hamaluha ala ba'iriha wa wada'u thawba baina yadayha. Kemudian barang-barang tersebut dikumpulkan dalam satu kain, diletakkan di atas tunggangannya dan berangkatlah dia. Diletakkan kain tersebut di tengah daripada ontanya tersebut. Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Ta'lamin ma razikna min ma'iki syai'an, walakin Allah huwa alladhi asqana." Engkau lihat, engkau mengetahui bahwasanya kami tidak ada mengurangi airmu sedikit pun juga, akan tapi Allah lah yang telah memberi minum kepada kami. Kemudian fa'atat ahlaha wa qad ihtabasat anhum. Kemudian wanita tersebut datang menemui keluarganya dan beliau telah telat. Tentunya telat. Mereka berkata, "Ma habasak ya fulan?" Apa yang menghalangi engkau ya fulan? Dijawab oleh dia, al-ajab, suatu hal yang aneh. "Laqiyani rajulan fa dhahaba bi ila hadha alladhi yuqalu lahu as-sadiq." Saya bertemu dengan 2 orang.
Siapa yang dimaksud? Ali dengan sahabatnya. Dan mereka membawa saya kepada seseorang yang dikatakan oleh orang namanya si Sobi. Fafa'ala kada wa kada. Kemudian dia melakukan begini, melakukan begitu. Diceritakan. Kemudian kata wanita tersebut melanjutkan, fa wallah innahu la ashab nas min baini hadhihi wa hadhihi. Wa qala bi isba'ihi musta wa sababa wa rafa'atuhuma ila as-sama' ta'ni as-sama' wal ardh. Kemudian kata wanita tersebut, demi Allah, dia adalah asharun nas, ahli sihir, jagonya sihir manusia, atau orang yang paling ahli sihir di antara langit dan bumi, katanya sambil menunjuk. Seolah-olah beliau mengisyaratkan beliau adalah jago sihir nomor 1 di antara langit dan bumi, kolong langit. Atau innahu rasulullah haqqan, atau dia adalah rasul utusan Allah sebenar-benarnya. Di dua kemungkinan. Kalau enggak jago sihir, dia adalah rasul. Lanjutkan kisahnya, fakana al-muslimun, dan kaum muslimun ba'da dzalika yughiruna 'ala man hawlaha min al-musyrikin wa la yusibuna as-sirma alladhi hiya min. Dan kaum muslimin setelah hal demikian menyerang perkampungan-perkampungan kaum musyrikin yang ada di sekitar tempat tersebut, dan mereka tidak menyerang kabilah yang wanita tersebut ada di sana. Teringat jasa wanita tersebut. Faqalat yawman liqaumiha, sehingga suatu hari wanita tersebut berkata kepada kaumnya, ma ara anna haula'il qaum yad'unakum 'amada fa hal lakum fil Islam fa ata'uha fadkhulu fil Islam. Suatu hari wanita tersebut berkata kepada kaumnya, saya tidak melihat bahwasanya mereka mengajak kepada Islam karena suatu hal yang sia-sia, karena disengaja, tidak, akan tetapi karena kewajiban. Maka kalian masuk Islam. Lalu kaum tersebut menyetujui dan mereka taat dan mereka masuk ke dalam Islam. Masya Allah, keberkatan yang turun di atas keberkatan, atas dakwah dan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam kajian kita hari ini, kita mengambil beberapa pelajaran faedah ilmiah. Pertama, faedah yang kita ambil dalam hadis ini yaitu seorang muslim harus baginya untuk mengusahakan suatu sebab apabila dia khawatir bisa luput baginya suatu kewajiban. Atau kaidah Rasul, ma la yatimul kaidah dalam agama Islam, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Jadi kalau seandainya seseorang dia sudah tidur larut, tidur jam 3, maka wajib bagi dia untuk mencari sebab, untuk berusaha, bahkan untuk mencari sebab untuk dia bisa bangun salat subuh, karena salat subuh hukumnya wajib. Dan dia pada saat tersebut melihat dia tidak akan mungkin bisa bangun salat subuh kecuali dengan melakukan suatu hal. Apa halnya tersebut? Mungkin nyetel beker, mungkin minta tolong salah seorang ikhwan. Nah, pada saat tersebut harus dia melakukan hal yang demikian. Harus dia melakukan hal yang demikian. Gak boleh ya ikhwan udah tidur larut, bekernya setelahnya jam 7. Ini mensengaja tidak sholat subuh. Maka pada saat tersebut, di saat dia sholat subuhnya telat, maka itu adalah telat karena sengaja, bukan karena alasan ketiduran. Jangan karena beralasan punya ilmu, kan kalau seandainya seorang telat bangun karena ketiduran atau karena hilang akal, maka dimaafkan dalam syariat Islam. Lalu dia start bekernya jam 7. Tidak, Rasulullah di sini mengusahakan sebab. Dan seorang melihat pada dirinya, kalau seandainya dia yakin tidak akan mungkin bisa bangun kecuali dengan suatu hal, maka suatu hal tersebut wajib baginya. Karena kaidah dalam Islam, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Suatu hal yang tidak sempurna, suatu hal yang wajib apabila tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan melakukan suatu perbuatan, maka
juga wajib baginya. Faedah selanjutnya, faedah yang penting. Berkata Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Fasiri, kata beliau, akhadha bihadha ba'dul ulama faqal man intabaha min naumin an salatin fatathu fi safarin falyatahawwal min mawdi'ihi wa in kana wadiyan fayakhruju an. Apabila seorang musafir telah bangunnya, apabila seorang musafir telah bangunnya sehingga telah sholatnya, tentunya maka hendaklah dia berpindah dari tempat tersebut. Maka hendaklah dia berpindah dari tempat tersebut baru dia sholat, mengamalkan sunnah Nabi. Karena kata Rasulullah, ini tempat yang kita dihadiri syaitan. Kata Imam Hafidz Ibnu Hajar, dan selain daripada Imam Qurtubi mengatakan, diambil faedah daripada hadis ini, anna man sahaba al-qawla fi makanin an ibadah mustahibban at-tahawul an. Apabila seorang terjadi pada dirinya kelalaian di suatu tempat dari melaksanakan suatu ibadah, maka sebaiknya dia meninggalkan tempat tersebut, beralih daripada tempat tersebut. Karena demikianlah apabila khutbah Jumat sedang dilaksanakan, kemudian seorang ngantuk, di saat mendengarkan khutbah, maka sunnah Rasulullah dia berpindah tempat daripada tempat tersebut, beralih. Ya kawan, ini faedah dalam masalah ini. Tapi kalau ngantuk dalam kajian gimana? Pindah-pindah. Minta perlindungan kepada Allah. Faedah selanjutnya yaitu disyariatkan tayamum bagi orang yang junub di saat tidak menemukan air. Faedah selanjutnya yaitu disyariatkan qiyas. Qiyas yang benar. Disyariatkan qiyas yang benar. Sebagaimana di sini para sahabat seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala mengkiaskan mandi besar dengan air, dengan membasahi seluruh anggota tubuh, dengan tayamum, dengan tanah, dengan menempelkan pasir pada seluruh anggota tubuh. Tapi kias beliau adalah kias yang salah. Karena bertentangan dengan dalil. Faedah selanjutnya itu kaidah dalam Islam, idza warada an-nass batal an-nazar. Ini kaidah. Idza warada an-nass batalan nazar. Apabila telah datang nas, apa arti nas? Dalil. Apabila telah datang dalil, maka batallah seluruh pandangan. Kalau dalil sudah berbicara A, nggak boleh lagi oh kan begini, oh kan begitu, nggak ada. Nah, kita lihat kepada kisah Ammar bin Yasir. Secara qiyas mungkin beliau benar. Secara qiyas benar. Tatkala orang berwudu dengan air, dia membasuh anggota wudunya. Begitu tidak ketemu air, maka dia membasuh anggota wudunya dengan pasir. Tatkala orang junub, maka dia membasuh seluruh tubuhnya dengan air. Tatkala tidak ketemu air, maka dibasuh seluruh tubuhnya dengan pasir. Secara
logika, secara kias mungkin benar. Akan tetapi dalil menerangkan sebaliknya. Dalil menerangkan sebaliknya. Maka pada saat tersebut tidak ada kias-kiasan. Tidak ada kias-kiasan. Tidak ada nazar. Tidak ada pandangan-pandangan. Wajib pada dalil. Di sini sering jatuh orang-orang akhlaniyin, orang-orang yang mengkultuskan akal. Orang-orang yang mengedepankan akal, menolak dalil karena bertentangan dengan penilaian dia, bertentangan dengan analoginya, bertentangan dengan kiasnya, bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan batinnya. Orang muslim tidak amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Dan beriman dengannya semua berasal dari Rabb kami. Faedah selanjutnya, dibolehkan minta bantuan kepada orang-orang musyrik dalam permasalahan dunia. Tentunya dalam keadaan darurat. Sebagaimana Rasul dan para sahabat minta tolong kepada orang musyrik, wanita musyrikah, di saat mereka tidak menemukan air dari kaum muslimin. Ingat, dalam permasalahan dunia, bukan dalam permasalahan jihad. Tidak. Faedah selanjutnya, tidak wajib atau tidak harus mencuci bejana-bejana orang-orang musyrikin, bejana-bejana milik orang-orang musyrikin, kecuali di saat ditakutkan terkena najis. Kecuali di saat ditakutkan terkena najis. Di sini Rasulullah tidak memerintahkan para sahabat cuci dulu karung airnya wanita musyrik tersebut. Bahkan Rasulullah langsung mengambil airnya. Untuk apa? Untuk mandi, untuk berwudu, dan untuk minum. Menerangkan bahwasanya bejana orang musyrik tersebut suci. Kecuali kalau seandainya kita menemukan suatu qarinah, suatu penguat yang menerangkan bahwasanya bejana tersebut sering dipergunakan untuk khamar atau untuk makanan yang najis seperti babi. Makanya saya pernah cerita dalam kajian saya, seorang ustadz yang berfatwa tergesa-gesa hadis Rasulullah tatkala salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahli kitab, afana'kulu fi aniyatihim?" Ya Rasul, kami berada di tengah negeri ahli kitab, bolehkah kami makan di bejana mereka? Kata Rasulullah, jangan makan di bejana mereka, kecuali apabila engkau tidak menemukan yang lainnya, tapi cuci dulu dan baru makan di bejana mereka. Padahal ada keterangan dalam riwayat yang lain. Sahabat bertanya dengan pertanyaan yang lebih panjang, "Ya Rasul, kami tinggal di negeri ahlul kitab dan mereka biasa makan babi di bejana-bejana mereka dan minum khamar di gelas-gelas mereka. Bolehkah kami makan di bejana mereka?" Lihat. Jadi para sahabat ini bertanya menerangkan kemungkinan ada. Baru kata Rasul, jangan makan. Di sini pentingnya kita memahami hadis dengan mengumpulkan riwayat-riwayat lainnya. Baru paham makna suatu hadis. Tapi kalau satu hadis langsung ditelan, apalagi mengilzamkan nas, mengharuskan nas cuma kitab Bukhari dan Muslim saja dan tidak boleh kitab yang lain, maka ini adalah penyimpangan yang nyata. Nah, sampai ustaz tersebut anehnya ditanya, lalu bagaimana ustaz kalau makan KFC? Itu kan orang musyrik. Kata ustaznya, iya harus dicuci dulu. Cuci dulu. Walaupun di depan mereka, penghinaan terhadap mereka. Lalu ngapain belanja di warungnya? Ngapain belanja di tokonya? Subhanallah. Ini tergesa-gesa dalam fatwa dan tidak mengumpulkan jalan-jalan hadis. Di dalam hadis ini, riwayat Bukhari, Rasulullah tidak lagi menyuci bejananya. Bahkan Rasulullah mengambil air dari
air orang-orang musyrik, wanita musyrikah tersebut. Padahal karung tersebut adalah hasil sembelihan mereka yang mereka tidak menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Bisa saja hasil sembelihan, bisa saja tidak sembelih, bisa jadi. Tapi Rasulullah SAW mengambil air dari sana. Faedah selanjutnya, bahwasanya seorang musyrik tidaklah najis badannya, akan tapi yang najis adalah akidahnya. Jadi firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Sungguhnya orang-orang musyrik najis. Yang dimaksud najis di situ yaitu akidahnya dan bukan badannya. Dan ini ditafsirkan dengan hadis Rasulullah, dengan hadis ini juga, dan juga dengan dalil dibolehkannya bagi seorang muslim nikah dengan ahlul kitab. Ahlul kitab musyrik. Ahlul kitab setelah diutusnya Rasul, mereka orang-orang musyrik. Dan kita dibolehkan nikah dengan laki-laki muslim, dibolehkan nikah dengan wanita ahlul kitab. Nah, orang nikah tentunya bersentuhan. Kalau seandainya mereka najis, maka kita tidak dibolehkan bersentuhan dengan mereka. Maka maksud najis di sini itu najis akidahnya dan bukan najis badannya. Dan di sini terdapat kesalahan orang yang mengatakan bahwasanya orang musyrik najis, sehingga apabila ada orang musyrik bertamu ke rumahnya, dipel lantainya, dan lebih aneh lagi yang di luar daripada pemahaman dia, di luar daripada aliran dia dikatakan najis. Ini jelas lagi salah di atas kesalahan. Faedah selanjutnya yaitu bersikap lembut di dalam dakwah, rifq, al-lin, lembut. Di sini Rasulullah SAW mensikapi wanita tersebut dengan adil, walaupun beliau habis memerangi orang-orang musyrik. Ketemu orang musyrik di tengah jalan, beliau bersikap adil. Ini wanita walaupun musyrikah, kaumnya musuh-musuh kita, tapi ada etika dalam memeranginya. Ada etika dalam memerangi. Rasulullah nggak ketemu musyrikah, Rasulullah dan para sahabat ada kemungkinan tebas kepalanya, ambil airnya, selesai. Tapi Rasulullah apa yang beliau lakukan? Beliau minta airnya, air pun diambil, pulang airnya tidak berkurang, dikasih makanan, dikasih gandum, dikasih kurma. Rasulullah SAW lihat ada. Dari sini ajaran Rasulullah bahwasanya jihad tidak membabi buta, akan tetapi jihad ada ketentuan-ketentuannya dan ajaran-ajarannya di dalam syariat Islam. Alhamdulillah. Islam adalah rahmatan lil alamin. Rahmat buat alam semesta. Di sini Rasulullah tatkala bertemu dengan musyrikah, beliau bersikap dengan adil. Makanya ma'asyiral muslimin, orang kafir ada yang diperangi dan ada yang tidak. Ada kafir al-harbi, ada kafir al-dhimmi. Dan ini pembahasannya jelas dalam permasalahan fikih. Faedah selanjutnya yaitu dibolehkan menisbatkan sesuatu atau menyandarkan sesuatu kepada sebab yang diketahui. Dibolehkan menyandarkan sesuatu kepada sebab yang diketahui. Apa contohnya dalam hadis ini? Yaitu perkataan sahabat, dan tidak ada yang membangunkan kami kecuali panas matahari. Kata Syekh Utsaimin, padahal yang membangunkan mereka secara hakika adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka menyandarkannya kepada sebab yang diketahui. Itu dibolehkan. Dibolehkan menyandarkan sebab kepada dibolehkan menyandarkan sesuatu kepada sebab yang diketahui. Sebagaimana sahabat mengatakan, dan tidak ada yang membangunkan kami kecuali hanya panas matahari. Seolah-olah yang membangunkan mereka adalah panas. Padahal panas adalah cuma sebatas sebab saja. Allahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin, ini beberapa faedah dalam hadis kita. Dan dengan demikian maka berakhirlah kajian kita pada hari ini.
Sebelum ditutup, kita buka pertanyaan dengan bertulis bagaimana biasa, apa yang bisa saya jawab, apa yang tidak saya katakan